Abu Yusuf Al-Qadhi itu muridnya Imam Abu Hanifah. Kita tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam fikih menganut salah satu dari 4 imam mazhab fikihnya. Kalau nggak Imam Abu Hanifah Nu'man, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, Imam Ahmad bin Hambal. Salah satu daripada 4 imam. Nah, ini imam yang pertama nih, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu punya murid yang paling utama, namanya Abu Yusuf Al-Qadhi. Nah, ini cerita tentang Abu Yusuf. Abu Yusuf itu ketika masih kecil dia anak yatim. Subhanallah. Kadang-kadang yang bisa tampil menjadi ulama yang mumpuni itu seringkali berasal dari keluarga yang yatim, dari anak yang yatim. Kenapa? Mereka nggak punya pilihan. Kalau orang tuanya masih ada, orang tuanya punya harta di rekeningnya 1 triliun, anaknya mikir ngapain gue belajar? Duit bapak gue banyak, gue nggak pakai belajar juga udah nggak habis tuh 7 turunan, yang kesian turunan yang ke-8 nanti. Nah, jadi biasanya anak yang punya fasilitas yang mumpuni dari orang tuanya belajarnya nggak serius. Siapa yang serius? Anak-anak yang nggak punya pilihan lagi. Kalau gue nggak belajar, ngelangsa nih hidup nih. Akhirnya dia belajarnya serius. Makanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dia pernah bilang, "Falaula abnaul fuqara lamatal ilm." Kalau bukan karena jasanya anak-anak daripada keluarga fakir, ilmu itu udah mati dari kapan tahu. Jadi ilmu itu masih hidup karena ada anak-anak dari keluarga fakir yang mereka nggak punya pilihan kecuali belajar dengan serius. Maka ilmu itu masih eksis sampai sekarang. Nah, ini Abu Yusuf Al-Qadhi. Masa kecilnya dia anak yatim. Ibunya itu kerja serampangan, membantu orang sana sini, cuma cukup buat makan dia sehari. Nah, jadi kerja seharian itu cuma cukup buat makan dia sama anaknya. Nggak ada lagi lebih-lebihnya. Si ibu bilang sama Abu Yusuf, yang saat itu umurnya masih di bawah 10 tahun. "Nak, kamu kerja dong." Anak di bawah 10 tahun, mungkin 7 tahun, 6 tahun. "Nak, kamu kerja dong. Biar kita punya tambahan. Punya tambahan buat pegangan. Karena ibu udah kerja sekuat tenaga, cuma cukup buat kita makan. Kamu kerja juga, bantuin biar kita punya pegangan." "Kerja di mana, Bu?" katanya anak. "Tuh, ibu udah ngomong sama tukang kain yang ada di pasar, kosor, tukang potong kain. Nah, kerjanya ngapain?" Karena dia anak kecil, belum bisa megang gunting. "Kamu kerjanya kalau tuh tukang kain habis potong kain, kamu pungutin, ambil, lipat, taruh, kayak gitu. Nanti kamu akan dibayar dengan daniqoh. Daniqoh tuh 1 dirham dipecah 8, 1/8 dirham. 1 dirham kalau kita uangkan sekarang kurang lebih 80.000. 1/8-nya berarti 10.000. Kamu kerja, nanti sehari kamu dibayar 10.000. Setidaknya kita punya uang lebih di luar uang makan kita." Nah, jadi disuruh kerja. Sedangkan ini anak, dia hobinya belajar. Setiap hari itu dia berangkat setiap pagi, duduknya di majelisnya Imam Abu Hanifah. Ini anak. Sama ibunya disuruh jangan majelis lagi, kamu kerja aja. Setiap hari ini anak berangkat. Sekali dia berangkat kerja, 2 kali dia berangkat kerja, di hari ketiga dia nggak berangkat kerja, dia belok keluar sih dari rumah ke arah pasar, tapi dia belok di tengah jalan ke majelisnya Imam Abu Hanifah. Sekali lagi dia anak teladan, kayak murid yang tadi itu. Dia anak teladan, makanya dapat perhatian dari Imam Abu Hanifah. Ini kecil-kecil cabai rawit nih. Walaupun dia kecil tapi hafal semuanya, nyatet, pinter, cerdas. Dapat perhatian dari Imam Abu Hanifah. Si ibu bilang, "Nak, kamu nih udah kerja kayaknya udah seminggu kok belum dibayar-bayar ya." Anak diem aja, dia nggak lawan ibunya, dia nggak bantah. Karena nih anak diem aja, akhirnya ibu besok jalan ke pasar. Niatnya mau damprat itu tukang potong kain. Si ibu datang, si ibu bilang, "Ini anak saya kerja kok nggak dibayar-bayar." Tukang potongnya bilang, "Gimana sih mau bayar, anak kamu nggak pernah datang?" "Loh, tiap hari berangkat, nggak tahu, pokoknya nggak sampai sini. Saya gimana mau bayar orang anak kamu nggak datang?" Si ibu bilang ke anaknya, "Nak, kamu kemana?" Diem aja nih anak, nggak jawab ibunya. Akhirnya karena ditanya diem, nih ibu besokannya ngikutin. Ini anak berangkat, Abu Yusuf Al-Qadhi berangkat, diikutin sama ibunya diem-diem. Oh, ternyata dia belok. Kemana belok? Ke majelisnya Imam Abu Hanifah. Karena kesel, si ibunya nggak damprat anaknya, damprat Imam Abu Hanifah. Apa dia bilang? "Mali waladi fasadun ghairah." Anak saya, kamu itu udah merusak anak saya. Kamu itu telah merusak anak saya. Harusnya dia kerja, dapat duit, bisa buat bantuan hidup kita. Tapi dia malah lebih demen belajar, duduk di kamu, dan gak dapat bayaran apapun. Imam Abu Hanifah jelaskan, "Wahai ibu, ilmu ini investasi. Nanti anakmu itu akan jaya, akan sukses dengan ilmu ini. Biarin dia belajar. Saya lihat anakmu pinter, cerdas, teladan, luar biasa." Si ibu gak mau ngerti. Tetap, dia bilang, "Enggak, saya mau anak saya kerja." Karena nih ibu udah marah-marah, ada satu titik Imam Abu Hanifah bilang, "Diam. Saya lagi lihat anakmu duduk di meja yang besar, yang kokoh, dan dia lagi makan faludaj yudahan bil fistik."
Kalau kita pernah lihat di medsos ada makanan namanya kunafa, ya, makanan Turki itu, yang modelnya kayak bihun, martabak, tapi kayak bihun modelnya, terus diguyur pakai air gula, diguyur pakai sirup, nah, itu kunafa, ditaburin kacang pistasio, ya, ditaburin itu kacang senyum, kalau kita bilang kacang pistasio. Itu bukan makanan zaman sekarang, itu makanan dari zaman dulu, bahkan dibilang itu makanan dari zaman Persia zaman dulu, ya. Nah, saya lagi lihat anakmu lagi makan kunafa yang ditaburin pakai kacang pistasio, kata Imam Abu Hanifah. Nih ibu bilang, makanan apaan tuh? Kayaknya nih kakek udah gila nih. Udah ditinggal sama tuh ibu. Ya udah, karena nih anak tetap demen belajar, harus ibu dengan penggal, dengan berat hati, ya udah dah, lu belajar deh, ya nggak disuruh kerja lagi. Sampailah Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf Al-Qadhi, ketika Imam Abu Hanifah wafat, dia yang tampil menggantikan gurunya, jadi ulama besar. Saking besarnya sampai dia diambil menjadi qadhi resmi, ya, penentu hukum resmi oleh dinasti Abbasiyah zamannya Harun Ar-Rasyid, ya. Jadi ulama besar yang menjadi penentu hukum di negara Abbasiyah pada saat itu. Nah, ada satu momen lagi makan, Harun Ar-Rasyid khalifah lagi makan sama Imam Abu Yusuf Al-Qadhi, udah jadi ulama besar. Ketika lagi makan keluar hidangan baru. Harun Ar-Rasyid bilang, Abu Yusuf, nih makan nih. Ini nggak setiap hari dibikin, jarang-jarang. Ini makanan jarang-jarang. Kamu cobain, kamu makan. Abu Yusuf tanya, ini makanan apa emang? Nah, Harun Ar-Rasyid bilang, ini makanan zaman Persia kuno. Ya, namanya adalah faludaj yudahan bilfistik. Kunafa yang ditabur pakai kacang pistasio. Jadi dihidangkan. Begitu lihat tuh makanan, dengar namanya, ketawa Abu Yusuf. Didesak oleh Harun Ar-Rasyid, kenapa kamu ketawa? Ngejek. Oh enggak. Saya punya kisah tentang ini zaman kecil. Apa kisahnya? Diceritakan. Kata Harun Ar-Rasyid, memang Imam Abu Hanifah adalah orang yang memandang dengan hatinya, tidak memandang dengan pandangan matanya. Fadilah daripada hadir majlis ilmu, hadir majlis ta'lim, ya. Walaupun di situ ada karomah. Kalau zaman sekarang kan kita cerita keramat takut, dibilangnya khurafat. Untung bukan keramat Habib. Ini keramatnya keramat Imam Abu Hanifah. Dia bisa melihat di masa depan bahwa anak ini akan sukses jadi qadhi resmi satu negara besar dan dia akan makan makanan tersebut. Mudah-mudahan